Halo semuanya, nama saya Vincentius Jacob Gunawan. Halo, nama saya Kevin Nicholas Melisiano. Dan pada kesempatan kali ini, kami telah melakukan suatu percobaan mengenai hovercraft. Jadi, apa sih hovercraft itu? Hovercraft adalah suatu kendaraan yang berjalan di atas bantalan udara, di mana bantalan udara tersebut tuh timbul dengan meniupkan angin ke bagian ruang bawah kapal atau yang biasa disebut plenum chamber melalui skirt. Nah, dengan meniupkan udara tersebut, maka tekanan udara pada bagian plenum chamber tentunya akan lebih tinggi dibandingkan tekanan udara luar. Nah, hal tersebut menimbulkan gaya angkat. Nah, keunggulan dari hovercraft yang tidak dimiliki oleh kendaraan lain adalah bahwa hovercraft bisa berjalan di atas segala permukaan, mau permukaan darat ataupun permukaan perairan. Nah, hal ini tuh disebabkan karena cara kerjanya hovercraft sendiri, yaitu dengan meniupkan udara ke bagian ruang bawah hovercraft, yang kemudian akan menimbulkan gaya angkat, sehingga hovercraft akan mengambang di atas permukaan tersebut. Nah, kemudian apa nih penerapan hovercraft dalam kehidupan sehari-hari? Jadi di sini saya ambil dalam bidang militer. Jadi penerapannya sendiri dalam bidang militer adalah hovercraft digunakan untuk menghindari ranjau-ranjau darat. Sebab hovercraft dapat melalui ranjau-ranjau tersebut dengan mengambang di atasnya. Selain itu juga, hovercraft juga dapat menjangkau medan peperangan yang sulit untuk dijangkau. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih bahan dasar dari pembuatan hovercraft ini. Yang pertama yaitu ada karton. Karton yang kita gunakan yaitu karton duplex, digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan hull. Kemudian yang kedua ada plastik. Plastik ini kita gunakan sebagai bahan dasar pembuatan skirt atau kantung udara. Untuk jenis plastiknya yang kita gunakan yaitu menggunakan jenis trash bag. Nah, di tengah ini kami membuat tempat dudukan dinamo dengan bahan dasar yang sama, yaitu karton duplex. Untuk dinamonya sendiri, kita menggunakan dinamo 2 volt yang mendapat sumber tenaga dari baterai alkalin. Untuk yang terakhir yaitu mengenai fan. Kita membuat fan menggunakan 3D printer yang kami buat desainnya menggunakan aplikasi Blender. Nah, jadi sekarang kami akan melakukan percobaan menggunakan variasi fan panjang bilah 8. Nah, di sini kami menggunakan 2 penggaris sebagai pengukur dari ketinggian dari skirtnya. Oke, jadi pertama-tama sambungkan capitan yang telah terhubung pada baterai kepada dinamo terlebih dahulu. Setelah terhubung, baru kita nyalakan baterainya. Seperti yang bisa dilihat di sini bahwa hovercraft-nya sudah mengembang. Nah, kemudian jadi percobaan yang akan dilakukan pada kali ini tuh kita akan menambahkan suatu beban. Beban yang kita gunakan ini adalah baut. Satu baut ini memiliki berat sebesar 26 gram. Jadi kelipatan beban yang akan kita gunakan di sini adalah tiap 52 gram. Oke, jadi setelah kami melakukan percobaan tadi, ditemukan bahwa beban maksimum yang dapat diangkat oleh hovercraft ini
dengan variasi fan panjang dan jumlah bilah 8 adalah 12 buah baut, di mana tiap bautnya memiliki berat sebesar 26 gram. Oke, jadi setelah dilakukan percobaan tadi, di sini kita sudah mengumpulkan datanya pada Excel. Jadi bisa dilihat di sini fan dengan jumlah bilah 8, 12, dan 16, mereka tuh termasuk ke variasi fan panjang. Dan untuk fan dengan jumlah bilah 22, 26, dan 30, mereka termasuk ke variasi fan pendek. Nah, jadi pertama di sini kita akan mengamati untuk variasi fan panjang. Jadi ini adalah grafik yang telah dibuat dari data tersebut, dan bisa kita lihat bahwa fan dengan jumlah bilah 8 adalah jenis fan yang paling lemah dalam menahan berat beban. Nah, bisa dilihat juga pada posisi paling atas, yaitu berwarna abu-abu, yaitu 16 bilah. Fan dengan 16 bilah merupakan jenis fan yang paling kuat dalam menahan berat beban, diikuti oleh 12 bilah. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa pada variasi fan yang panjang ini tuh beban maksimumnya tuh yaitu 364 gram. Karena apabila kita lihat pada grafik di sini, selebihnya hovercraft sudah tidak bisa mengangkat berat beban tersebut. Karena itulah beban maksimumnya yang bisa diangkat oleh variasi fan panjang. Kemudian akan kita lanjut ke variasi fan pendek. Di sini juga bisa dilihat bahwa jenis fan dengan bilah berjumlah 22, dia merupakan jenis fan yang paling lemah dalam menahan berat beban. Bisa dilihat juga pada posisi paling atas, yaitu fan dengan jumlah bilah 30 merupakan fan yang paling kuat dalam menahan berat beban, diikuti oleh 26 bilah. Nah, di sini bisa kita lihat pada variasi fan pendek ini, berat maksimum yang bisa diangkat oleh variasi fan pendek ini adalah 260 gram, bila kita lihat. Karena selebihnya hovercraft sendiri sudah tidak kuat menahan beban yang ditaruh di atasnya. Kemudian di sini saya sudah menggabungkan dari kedua variasi, yaitu variasi fan panjang dan juga variasi fan pendek. Bahwa di sini bisa dilihat ini adalah gabungannya. Nah, jadi bisa kita simpulkan, jadi kita bisa tahu bahwa fan dengan bilah yang paling banyak, dia adalah jenis fan yang paling kuat dalam menahan berat beban. Sedangkan sebaliknya juga, jenis fan dengan bilah yang paling sedikit merupakan jenis fan yang paling lemah dalam menahan berat beban. Setelah dilakukannya banyak percobaan yang kami lakukan untuk mencari jenis fan yang paling kuat dalam menahan beban maksimum, kita dapat menemukannya dari kedua jenis variasi fan, yaitu variasi fan pendek dan variasi fan panjang. Bahwa fan dengan jumlah bilah terbanyak di setiap variasi merupakan fan yang paling kuat dalam menahan beratnya beban yang terus bertambah sesuai kelipatan. Begitu juga sebaliknya, jenis fan dengan jumlah bilah paling sedikit di setiap variasi adalah jenis fan yang paling lemah dalam menahan beratnya beban. Namun, ada faktor lain yang bisa mempengaruhi dalam pencarian data dari pencobaan hovercraft dalam menahan beban maksimum. Seperti baterai yang sudah mulai melemah dayanya, guncangan pada dinamo yang mengakibatkan cap hitam menjadi kurang kuat sehingga daya listrik yang teraliri dari baterai ke dinamo kurang konsisten. Sehingga kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa jenis fan yang paling kuat dan baik dalam menahan beban yang terberat adalah jenis fan dengan jumlah bilah paling banyak. Selain itu, dengan membandingkan data dari variasi fan pendek dan variasi fan panjang, ditemukan bahwa variasi fan panjang bersifat lebih kuat dalam menahan beratnya beban, walaupun memiliki jumlah bilah yang lebih sedikit.